Mengenai masalah 3 emak, kami juga punya tujuan yang mungkin ke depan tujuannya ini akan membantu para UKM dan IKM naik kelas. Ya, di sini artinya kita akan membantu teman-teman yang tadinya tidak bisa tentang digital, akan kami bantu pendampingan secara digital. Karena kali ini dunia sekarang kita dihadapi adalah dengan pasar digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman headset. Di sini kami lagi berkumpul dengan 3 emak. Saya dengan Auda, Saya dengan Widawati, dan saya dengan Vera. Kami berkumpul di sini mempunyai tujuan untuk teman-teman UKM dan IKM khususnya, di mana di sini kita perlu ada sedikit bantu edukasi di dalam pelatihan, di dalam memasarkan produk offline ataupun online. Dan kita juga memberikan bantuan berupa legalitas, terutama sekarang ini teman-teman perlu adanya legalitas NIB, nomor izin berusaha, di mana legalitas ini seperti KTP-nya orang berusaha. Jadi kalau KTP DKI penduduk, yang sekarang ini NIB, berupa NIB nomor izin berusaha. Untuk teman-teman yang punya usaha wajib mempunyai NIB. Setelah itu kita juga akan berencana, program kerja kami juga ada berupa pelatihan-pelatihan di mana teman-teman yang membutuhkan pelatihan online ataupun offline sama di sana seperti itu. Di dalam setelah itu kita juga ada program memasarkan produk online ataupun offline. Offline-nya berupa pameran bazar, di mana kita di dalam acara pameran bazar ini kita juga ada edukasi. Edukasi di sini kita membuatkan konten untuk narasumber-narasumber untuk mengangkat program kerja dari beberapa kementerian yang khususnya menyangkut mengenai permasalahan yang teman-teman UKM perlukan. Setelah itu kita perlu membantu memasarkan produk kita di dalam dan di luar negeri setelah legalitas semua terkumpul atau terlengkapi syarat-syaratnya seperti itu. Untuk itu sekarang ini kami lagi membuat event pameran bazar di Southwater. Di sini kita mempunyai misi-misi di dalam event bazar ini. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Kakak Wido. Silakan Kakak Wido. kami akan menjelaskan bagaimana pertemuan kami dengan ketiga emak ini, ya. Memang kami tidak sengaja pertemuan ini, kita bertemu di salah satu komunitas besar, di mana tempat itu adalah tempat bertemunya para pemikir-pemikir yang hebat dan mau menjalankan tentang dunia usaha UKM. Hanya saja karena mungkin visi misinya agak sedikit tidak berkenan di hati kami, akhirnya kami membentuklah bertiga ini membuat satu namanya Tiga Emak. Karena kenapa disebut Tiga Emak ya? Karena kami ibu-ibu semua nih, ya. Ibu-ibu yang mau masih memerhatikan bagaimana kehidupan para UKM dan IKM. Paling tidak sekarang kami juga akan menjelaskan apa sih sebenarnya UKM dan IKM itu. UKM itu adalah usaha kecil menengah. Contohnya seperti seorang reseller. Saya punya produk baju, saya bisa jual kepada teman saya satunya lagi, si X. X bisa menjual beberapa tempat, itu disebut dengan UKM. Dia membeli barang dari satu tempat untuk dijual ke tempat yang lain. Sedangkan IKM adalah industri kecil menengah, walaupun dalam usahanya itu dia hanya didampingi satu pegawai, tapi sudah memproduksi, itu disebut produsen atau disebut dengan industri kecil menengah. Selain itu kami juga membimbing adalah di tempat tingkat mikro, di mana mikro di sini adalah salah satu contohnya. Umpamanya pedagang itu adalah jual nasi goreng, ya.
tapi dia hanya bisa bertahan jual nasi goreng itu selama 3 bulan, ya, karena dilihat hasilnya nggak bagus nasi gorengnya, penjualannya. Akhirnya dia berubah menjadi menjual bakmi goreng. Nah, setelah bertemu dengan kita, bagaimana bakmi goreng itu dikemas yang baik lagi, rasa diperbaiki lagi, supaya dia bisa mempertahankan mikro itu menjadi industri UKM-nya, minimal seperti itu. Jangan di bawah terus gitu loh. Nah, dengan adanya kemasan seperti itu, kami mengajak teman-teman bergabung di 3 Emak ini, ya, supaya bisa mendapatkan tempat pemasaran yang lebih baik lagi. Satu itu. Kedua, juga akan kami arahkan bagaimana melengkapi legalitas seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Oda, ya, di mana dia harus melengkapi segala hubungan yang terkait dengan usahanya, supaya ke depan dia lebih percaya diri apa yang akan dijual nantinya. Seperti itu. Latar belakang kami membuat komunitas 3 Emak ini adalah ingin supaya teman-teman pelaku usaha UKM atau IKM bisa bergabung di kegiatan kami, di mana kami punya pengalaman melakukan kegiatan pemasaran, baik itu di mal besar ataupun di tempat lembaga pemerintah, sehingga mereka bisa terinspirasi, ya, bahwa pasar itu bisa ada di mana-mana, ya. Pasar itu tidak hanya di satu tempat. Namanya UKM atau IKM harus bisa berani ekspansi, melihat peluang-peluang usaha yang sesuai dengan produknya masing-masing. Mungkin nanti bisa ada di mall 1, mall kedua, ataupun di suatu tempat lembaga pemerintah yang terkait tentang produk-produknya UKM ataupun IKM. Itu aja. Mengenai masalah 3 Emak, kami juga punya tujuan yang mungkin ke depan tujuannya ini akan membantu para UKM dan IKM naik kelas, ya. Di sini artinya kita akan membantu teman-teman yang tadinya tidak bisa tentang digital, akan kami bantu pendampingan secara digital. Karena kali ini dunia sekarang kita dihadapi adalah dengan pasar digital. Mungkin kita sudah pernah dengar nama pasar digital yang sudah ada. Nah, kita akan menuju ke arah ke sana, di mana teman-teman nanti kita akan arahkan. Tapi sebelum menuju ke sana, kami berharap para teman-teman UKM dan IKM juga harus melengkapi dengan legalitas usahanya. Baik itu legalitas usaha untuk yang non-kuliner maupun yang kuliner. Contoh kalau kuliner, kita harus menyiapkan legalitas yang harus lengkap, seperti ada PIRT-nya, ada halalnya, ada badan POM-nya, supaya kalau kita mau menuju ke pasar digital, mereka sudah paham dan mereka tidak ragu lagi dengan produk yang akan ditawarkan oleh 3 Emak, gitu loh. Karena pasti akan menjadi pertanyaan dari mereka, kalau tidak ada izin itu akan sulit kita memasarkannya, baik kepada lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta, baik itu pasar modern ataupun ke tempat mal-mal yang ada di Jakarta, supaya kita lebih nyaman dan lebih pede. Karena kami berharap kita ini pameran ini tidak hanya di pameran digital saja nantinya secara online, tapi juga kita akan coba membantu para UKM itu untuk masuk di pasar yang pameran yang offline, yang seperti yang sekarang ada di South Quarter, di mana kami coba menampilkan dan mendekatkan pada customer apa artinya dari produk-produknya para UKM yang lebih baik lagi supaya lebih dikenal lagi. Sobat Headset, kami dari 3 Emak juga mempunyai suatu aplikasi digital, di mana aplikasi kasir yang bernama Nusantara Point of Sale. Di sini kami mengundang para pelaku usaha, baik UKM atau IKM, untuk dapat memanage usahanya dengan aplikasi ini. Karena di dalam aplikasi ini itu kita akan membuat suatu laporan keuangan yang selama ini para pelaku usaha itu masih belum mengerti cara pembuatannya, dan juga dalam manajemen stok. Sedangkan stok ini hal yang sangat penting dalam setiap melakukan usaha atau bisnis. Nah, di dalam aplikasi ini, misalkan pada saat kita menjual, itu sudah terotomatis stok kita berkurang.
Sehingga pada saat kita mau stok opnam, kita sudah tahu nih stoknya sisa berapa. Tidak lagi kita menggunakan catatan-catatan dengan banyak kertas-kertas atau binder-binder yang itu akan menjadi tambahan kos untuk membeli binder dan kertas-kertas tersebut. Dan di dalam Nupos ini kita bisa mengetahui produk apa aja sih yang sering laku dan banyak lakunya. Karena dalam kita melakukan usaha, kita menjualnya bukan hanya 1 atau 2 produk, bisa saja lebih daripada itu. Sehingga kita dalam menyimpan atau membeli stok itu kita sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kita nggak harus beli semuanya, karena kalau kita beli semuanya, sedangkan produk yang misalkan 2 atau 3 itu tidak begitu cepat penjualannya, terus kita nyetok juga, kan akhirnya jadi ada biaya stok yang cukup lama perputarannya. Dan di dalam aplikasi ini kita bisa membaca itu. Dan di dalam aplikasi ini juga kita bisa melihat jam berapa saja sih konsumen itu datang ke toko kita, larisnya di jam berapa. Jadi kita bisa membaca itu. Lalu kita juga bisa mengontrol penjualan kita bila si owner atau pemilik usaha itu tidak selalu di tempat. Karena pemilik usahanya bisa juga berada dimanapun, dia bisa ngecek. Bisa ngecek ini penjualannya sudah berapa, bisa ngecek stoknya tinggal berapa. Jadi si pemilik usaha ini bisa melebarkan bisnisnya. Jadi nggak hanya dia di satu tempat, dia bisa juga melebarkan sayapnya. Dan hal yang paling penting adalah pada saat pelaku usaha atau pemilik usaha ini ingin melebarkan sayapnya atau ingin mengembangkan bisnisnya, butuh modal. Sedangkan pemerintah ini sudah mencanangkan yang namanya pinjaman KUR, di mana pinjaman KUR ini kan bunganya tidak besar ya, jadi cukup terjangkau oleh pelaku usaha UKM atau IKM. Nah, di sini bank akan meminta laporan keuangan. Nah, salah satu syarat yang harus kita penuhi yaitu di dalam aplikasi ini kita bisa memperlihatkan itu, sehingga catatan-catatan yang dibutuhkan oleh bank itu sudah ada di dalam aplikasi ini. Jadi pelaku usaha yang zaman saat ini, sekarang ini tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh ketinggalan, walaupun UKM ataupun IKM ataupun UMKM, kita tetap harus melihat bahwa digital itu penting. Di sini kami mengajak para teman-teman sekalian untuk dapat menggunakan aplikasi ini sebaiknya, sehingga kita dapat memanage usaha kita dan dapat mengontrol usaha kita supaya ke arah yang lebih baik. Aplikasi ini ada di Play Store, jadi kita hanya tinggal mendownload dan tidak berbayar. Karena kenapa? Sekarang banyak loh aplikasi-aplikasi yang sejenisnya itu mau berbayar dan membuat para UKM atau IKM itu malas menggunakannya karena ya namanya mengeluarkan biaya. Pasti orang lebih senang yang secara gratis. Jadi penggunaannya juga tidak susah karena menggunakan bahasa Indonesia dan cepat dimengerti. Ini salah satu dari teman-teman yang ikut tergabung di event kami di South Quarter Tobulus. Ini tenun dari Sumatera Barat, homemade dengan sulam tangan langsung dari Ibu Henry, di mana produk ini namanya Rumah Tenun yang produksinya ada di daerah Depok. Oke, untuk yang lain-lainnya mungkin bisa lihat di sini ada mukenahnya juga. Terus ini dari batik sutra, nanti bisa dilihat lagi. Terus ini juga berupa pakaiannya, ada juga kulinernya, bisa Kakak Vera ditampakkan. Ini juga homemade semuanya, teman-teman ada dapurnya masing-masing gitu ya. Ya sudah ada brandingnya, tinggal kita nanti meneliti lagi apakah perizinannya sudah lengkap, NIB-nya sudah punya belum, PIRT-nya bagaimana, termasuk halalnya. Setelah kemasannya udah cantik gini, nanti kita bisa bantu mereka apa yang mereka butuhkan, pasarannya kah atau ya yang lain-lainnya seperti itu.
Ada satu pepatah dari kami, apa yang sudah hilang, ya hilang. Dan juga selesai, ya selesai. Dan bisa juga berpindah tempat. Maksudnya di sini adalah kami sebagai pelaku UKM pasti akan mengalami masa pasang surut. Di mana kalau kami punya masalah, para UKM punya masalah, janganlah langsung patah semangat, ya. Persoalan yang kita hadapi itu cukup rumit, ya. Yang sudah terjadi, terjadilah. Kita harus bangkit menuju ke depan. Karena kunci kesuksesan kita adalah kemandirian kita untuk meraih sesuatu menjadi lebih baik lagi, ya. Contohnya, umpamanya kalau kita melakukan sesuatu yang pekerjaan itu tidak ada hasil, lakukanlah sesuatu dengan doa kita, dengan keikhlasan kita berikhtiarlah untuk mencapai kesuksesan tersebut. Apa yang akan menjadi impiannya insya Allah akan terwujud. Itu yang pesan dari kami dari 3 Emak. Terima kasih. Oke, sahabat Heset, kami dari 3 Emak mengajak para UKM atau IKM untuk dapat menjadi UKM atau IKM naik kelas. Jadi supaya dapat kami mau diedukasi, mau belajar, supaya menjadi UKM atau IKM yang lebih baik lagi. Di sini kami 3 Emak dapat membantu teman-teman semua supaya produk atau hasil karyanya dapat menjadi menarik, dapat menjadi populer di seluruh, bahkan di seluruh rakyat Indonesia. 3 Emak.